AFC melalui situs resmi mereka telah merilis jadwal Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Kick-off Indonesia versus Bahrain adalah 20.45 waktu Indonesia Barat. Ini berbeda dari biasanya karena dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia sebelumnya, waktu sepak mula dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkap alasan jadwal Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar lebih malam. Sumarji mengatakan, hal ini menyesuaikan dengan aktivitas di bulan puasa Ramadan. Pertandingan sepak bola pada periode bulan puasa di Indonesia biasa digelar sedikit lebih malam. Pergeseran jadwal kick-off mempertimbangkan bulan puasa, kata Sumarji. Pertandingan melawan Bahrain akan sangat penting bagi Timnas Indonesia. Torehan poin maksimal dari laga tersebut diharapkan dapat jadi pembuka jalan bagi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Saat ini tim Merah Putih ada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Peluang Timnas Indonesia masih terbuka jika mampu mengemas hasil maksimal dari setiap laga. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sebelum menjamu Bahrain, skuad Garuda lebih dulu bertandang ke Australia pada 20 Maret. 2 laga tersebut akan turut menentukan nasib Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Calon pemain Timnas Indonesia, Djario Ridewald, dikabarkan telah dijatuhi sanksi larangan bertanding dalam 2 pertandingan buntut kartu merah di laga Sint-Truidense VV versus Royal Antwerp, Sabtu. Pemain berposisi gelandang bertahan ini diusir wasit setelah memukul penggawa Timnas Jepang, Joel Chima Fujita, dalam lanjutan Liga Belgia 2024/2005. Menyitat media Belgia Nieuwsblad, Komite Disiplin KBVB menjatuhkan Ridewald larangan bertanding 2 laga, ditambah 1 laga yang ditunda. Royal Antwerp maupun Ridewald dikabarkan tidak membantah soal pengurangan hukuman itu, tetapi Komite Disiplin setuju dengan pembelaan klub yang menyebut pukulan sang pemain tidak intens. Kartu merah yang diterima Ridewald di sisi lain tidak akan berpengaruh pada peluangnya dalam membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ex Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini tengah dikebut PSSI. Gelandang 28 tahun itu diharapkan bisa menjalani debu pada Maret 2025. Timnas Indonesia sudah ditunggu 2 laga penting dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret. PSSI mengundang Timnas Belanda untuk bertanding dengan Timnas Indonesia. Undangan resmi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat melakukan kunjungan ke KNVB di Belanda. Jika kedua tim jadi bertemu, tidak menutup kemungkinan Tijani Reijnders akan melawan adiknya, Eliano Reijnders. Tak hanya itu, skuad Garuda yang dilatih oleh trio Belanda serta diisi banyak pemain keturunan itu akan menghasilkan pertandingan seru antara Timnas Pusat dengan Timnas Cabang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaksimalkan kunjungannya selama di Belanda. Dia sempat bertemu dengan KNVB untuk membahas beberapa langkah strategis, termasuk rencana uji coba dengan mendatangkan De Oranje ke Indonesia. Selanjutnya, Erick bertemu Patrick Kluivert beserta staf pelatih Timnas Indonesia yang baru. Terbaru, Erick Thohir bertemu dengan pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan sekitarnya. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Tom Hay, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Mereka menggelar sesi obrolan santai dengan agenda makan malam. Ketum PSSI membahas hal-hal krusial di Timnas Indonesia. Ini cukup krusial karena skuad Garuda dalam masa transisi di era pelatih kepala yang baru. Selain itu, ini jadi ajang untuk pemain memberikan pendapatnya demi menjadi bahan evaluasi ke depannya. Apalagi ada sosok Hay dan Sandy yang sudah berpengalaman di sepak bola.
Erik optimis semua proses yang ada saat ini bisa berjalan lancar demi membawa timnas menjadi lebih baik. Dia berharap semua supporter selalu memberikan dukungan pada langkah yang sudah diambil. Selain itu, Erik berambisi membawa Indonesia semakin berprestasi di ajang internasional. Salah satunya adalah memasang target agar skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia yang sekaligus jadi target kepemimpinan Patrick. Bek Leeds United Pascal Struijk sempat mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang bek Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas Indonesia. Apalagi, pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Dalam wawancara lainnya pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, ujar Struijk. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Namun, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Pascal Struijk kini santer dirumorkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut usai Joel Pirou memberikan komentar di postingan kapten Leeds United tersebut. Indonesia is calling, tulisnya. Struijk hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United. Struijk terakhir memperkuat timnas Belanda U17 pada 2016 lalu dan hanya mencatatkan 3 caps. Ian Maatsen berpotensi mengalami kendala serupa Maarten Paes jika nanti dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Prosesnya bahkan bisa sampai ke CAS. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Paes tercatat pernah bermain untuk Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Ian Maatsen juga bisa mengalami hal serupa. Bek Aston Villa itu memperkuat Belanda U21 pada 9 September, lalu melawan Georgia U21 di kualifikasi Euro U21 2025. Jika PSSI mendekati Maatsen untuk mau dinaturalisasi, jalan terjal artinya sudah menanti meski EKS pemain Borussia Dortmund itu bersedia. Apalagi sampai saat ini Maatsen belum mendapat kepercayaan untuk membela timnas Belanda di level senior. Ia dipanggil Ronald Koeman menjelang Euro 2024, tapi tak pernah diturunkan. Peluang untuk bisa membela timnas Belanda atau timnas Indonesia masih terbuka buat Ian Maatsen.